Hal- Halo Bu, terdengar suara saya Bu? Abang nggak dengar suara ini. Halo Bu, suara saya terdengar Bu? Saya belum mendengar apa-apa ini. Pak Jau, suara saya terdengar Pak. Ibu As. Pak Jayu, sehat ya Pak Jayu? Pak. Jam tengah lebih. Suaranya jelas Pak. Season kedua. Saya masuk season kedua. Halo Bu. Lanjut aja deh Pak, mempersiapkannya Pak. Saya tapi kok nggak mendengar Bu ya. Aduh gimana ini ya? Ini kedengaran tapi Pak Jayu. Iya, ada jam 10. Pak Jayu ini jelas tapi Pak Jayu. Sebentar, apa cabut ini dulu deh? Cabut ini dulu coba. Udah. Coba dengar di Ibu Yurin suara aku. Coba. Dewi. Dengar Pak? Ya dengar. Dengar Pak Jayu, terdengar suaranya Pak Jayu. Dengar Pak, lanjut aja Pak. Jadi kayak mana adek mau pantau misalnya ada arahan dari dosen kalau nggak terdengar sama sekali. Enggak, dia arahannya nanti Pak. Bapak tampil aja dulu. Oke. Terdengar? Terdengar ya? Terdengar Pak Jayu, terdengar Oke, jelas oke. Pak Jayu. Jadi gini mungkin ada satu handphone yang bisa di luar. Nah, terdengar jelas ya? Jelas. Lanjut aja dulu. Ibu Pak, Ya. saya udah bisa mulai nih Bu As. Udah Pak, lanjut Pak. Udah jam 10. Lanjut ya? Nanti kurang. Ya, lanjut aja Pak. Mulai lagi Pak. Pak Muklis belum masuk nggak apa-apa Bu? Enggak apa-apa, nanti kan rekamannya bisa dilihat Pak Muklis. Nggak apa-apa Bu ya? Ya, lanjut aja Pak Pak. Lanjut ya? Oke. Ya Pak Muklis juga ada. Pastikan seluruh akun yang tergabung, yang gabung, misal Ini yang aktif stiker. yang aktif stiker cuma satu. Bapak udah hubungi Pak Muklis. Aktifkan. Bapak udah hubungi Pak Muklis. Jadi beda tabrakan, Zaro. Pak Jayu. Tapi yang ini kan nggak pacak dengar kan? Pak Jayu udah hubungi Pak Muklis. Tidak kedengaran sepertinya Bu Asmi sama Pak Jayu Bu. Sudah bisa dimulai Pak persiapan? Buku di atas meja, buku, minuman, botol, simpan. Buku Jer, buku keluarkan Jer, buku tulis Jer, buku tulis keluarkan nak, HP-nya, bajunya rapikan. Fokus ya, fokus. Fokus belajar biasa ya. Belajar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar? Masih semangat? Baik. Sebelum memulai, Bapak absen dulu ya. Aditya, Afla, Aji, Amelia, Anugrah, Arlinda, Azelia, Cetiva, Cika, Alpa ya, Dwi, Diva, Faizal, Alpa nggak tahu ada yang kabar, nggak ada kabarnya ya, Fitri, Ganda, kok banyak yang Alfa hari ini ya? Jerni, Jessica, Keisa, Hairunisa, Lovina, M. Gading, M. Aldi, M. Hil, M. Rizky, Eki Pada, izin. Ada suratnya ya? M. Zidan, Nabila, Naisila, Rizkila, Raditya, Rido, Rosa, Salva, Serli, Tri Rahmadani, Fikri, Zaki. Oke, terima kasih. Ternyata banyak yang Alfa, anak-anak. Kalau memang harus tidak hadir, upayakan jangan sampai Alfa. Karena Alfa bagian dari indikator kenaikan. Itu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Indonesia
Silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Bapak tanya dulu ya. Pertemuan yang lalu, kalian masih ingat kita belajar apa? Puisi rakyat. Ada yang masih ingat? Puisi rakyat apa saja? Jernih. Syair, iya bagus. Silakan nak. Gurindam, bagus. Silakan nak. Pantun, masih ada? Mantra, ya itu puisi rakyat. Kemudian ada yang masih ingat tidak? Ini ada hubungannya dengan pelajaran kita kali ini. Siapa yang masih ingat unsur puisi rakyat? Ada yang ingat nggak? Apa? Silakan. Tema dan aman. Tema. Ya ada temanya puisi rakyat? Ada ya. Kemudian apa tadi? Amanat. Ada juga. Itu nanti berhubungan bahwa kita belajar unsur intrinsik cerita fantasi. Kayak sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan kita belajar hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi. Mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi. Sebelumnya, Bapak mau bertanya, ada yang pernah nonton film cerita fantasi? Belum ya? Atau Bapak mau bertanya, kalian sudah pernah dengar istilah cerita fantasi? Belum juga? Baiklah, nanti kita akan pelajari, nggak apa-apa. Tujuannya tadi itu ya, kita akan mengetahui unsurnya. Tapi sebelum kita mengetahui unsur-unsurnya, ini Bapak ada film cerita fantasi. Cerita ini cerita dari Bengkulu ya, yang sudah terkenal, cerita dari daerah kita. Bujang Awang Tabuang, kisah dari Provinsi Bengkulu. Pada suatu waktu, ada seorang pemuda yang hidup di hutan berteman dengan seekor harimau dan kera. Pemuda tersebut bernama Bujang Awang Tabuang. Kisah tentang seorang pemuda dan 2 ekor hewan sahabatnya ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Cerita rakyat ini masih dikenal hingga sekarang dan diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tersebutlah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Keramo Kartu Agung dan permaisurinya Putri Limas. Setelah beberapa tahun menikah, Putri Limas belum ada tanda-tanda akan memiliki anak. Akhirnya, beberapa kerabat keluarga istana mengadakan pertemuan dengan Raja Keramo Kartu Agung tanpa sepengetahuan Putri Limas. Para kerabat istana sangat khawatir Raja Keramo Ratu Agung tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan takhta.
Hasil pertemuan itu memutuskan untuk mengasingkan Putri Limas dari istana agar Raja Kramo Ratu Agung bisa menikah lagi. Dengan berat hati dan kesedihan yang sangat-sangat, Putri Limas pun berjalan meninggalkan istana dan kedudukannya sebagai permaisuri dicabut. Hingga akhirnya Putri Limas berada di tengah hutan yang sangat lebat. Ketika sedang merenungi dirinya yang terdampar di tengah hutan lebat, Putri Limas pun dikejutkan dengan kedatangan 2 ekor hewan. Panganan nasibku yang sudah terbuang dari istana ini akan berakhir sebagai makanan hewan. Tuan Putri, jangan khawatir. Kami datang untuk menjaga hutan ini. Kamu bisa bicara? Sejak kapan harimau bisa bicara? Jangan terkejut Tuan Putri, kami datang untuk membantu. Hutan ini sangat berbahaya bagi Tuan Putri jika tidak ada yang menemani. Sebenarnya, siapakah kalian berdua? Kami adalah utusan para dewata untuk mengawal Tuan Putri. Ya, benar Tuan Putri. Apakah Tuan Putri tidak mengetahui kalau sekarang sedang mengandung? Apa? Benarkah aku sedang hamil? Benar sekali. Tuan Putri sudah mengandung sejak meninggalkan istana. Begitulah, harimau dan kera itu pun membantu Putri Limas di dalam hutan tersebut. Kedua hewan itu juga membuatkan sebuah gubuk sebagai tempat berteduh bagi Putri Limas. Selain itu, setiap hari kera juga mencarikan makanan untuk Putri Limas. Hingga 9 bulan kemudian, Putri Limas melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Bujang Awang Tabuang. Putri Limas membesarkan Bujang Awang Tabuang dengan penuh kasih sayang. Bujang Awang Tabuang juga memiliki teman bermain yang setia, yaitu harimau dan kera. Ketika menginjak masa remaja, Bujang Awang Tabuang bersama harimau dan kera mulai menjelajah hutan. Harimau dan kera mengajarkan kepada Bujang Awang Tabuang berbagai keahlian membela diri. Kera mengajarkan bagaimana memanjat pohon dengan cepat dan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Sedangkan harimau mengajarkan kepada Bujang Awang Tabuang cara melompat, berguling, dan menyergap lawan. Hingga pada suatu malam, Bujang Awang Tabuang berbicara kepada ibunya. Ibunda, selama ini Ibunda selalu menghindar dengan pertanyaan Ananda. Tolonglah, berikan jawaban yang jelas Ibunda. Siapakah ayah dari Ananda ini? Kamu sekarang sudah bersaat untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Baiklah, ibu akan mengatakan sejujurnya. Ayahmu adalah Raja Kramo Ratu Agung. Putri Limas pun kemudian menceritakan tentang asal-usul mereka berdua hingga bisa terdampar di hutan tersebut. Setelah Putri Limas menceritakan semuanya, Ibunda, kalau begitu, perkenalkanlah besok pagi Ananda pergi ke istana. Ananda akan menemui ayahanda. baiklah, tapi berhati-hatilah dan jangan sampai terjadi keonaran. Baik Ibunda, Ananda akan selalu mendengar pesan Ibunda. Pagi hari sekali, Bujang Awang Tabuang pun berjalan pergi menuju istana ayahnya. Setelah berjalan beberapa hari, Bujang Awang Tabuang tiba di kota raja. Dia pun sangat kagum melihat sebuah kota yang ramai dengan bangunan yang megah. Setelah melihat-lihat seisi kota, Bujang Awang Tabuang pun sampai di depan gerbang istana. Anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Tingkatan dosanya mencurigakan sekali. Aku ingin menemui Raja Kramo Ratu Agung. Hei, kau pikir menemui seorang raja bisa semudah itu? Pergilah, jangan bermimpi bisa menemui raja. Para pengawal gerbang istana itu pun terkejut bukan kepala. Tiba-tiba saja anak muda di depan mereka sudah melompat dan masuk ke halaman istana. Sepertinya perkelahian tidak bisa dihindarkan. Ketika dua pengawal gerbang istana itu kesulitan, para prajurit lainnya pun datang membantu. Belasan prajurit pengawal istana itu memang bukan tandingan Bujang Awang Tabuang. Mereka terpaksa lari menyelamatkan diri. Bujang Awang Tabuang yang sebenarnya kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh itu memutuskan beristirahat dan tertidur di bawah pohon besar. Suara gempuran Bujang Awang Tabuang itu pun ternyata membuat istana dilanda gempa.
Seluruh penghuni istana menjadi panik, tiba-tiba saja terjadi gempa. Perdana Menteri pun langsung turun tangan. Tuan Perdana Menteri, itulah anak yang membuat keonaran di sini. Masih semudah itu memungkinkan punya ilmu yang sangat tinggi. Hei anak muda, bangunlah. Suara denturanmu membuat istana dilanda gempa. Siapa engkau? Aku Perdana Menteri, dan aku memerintahkanmu segera menyingkir dari sini. Aku akan menyingkir setelah bertemu dengan Raja Kramok Ratu Agung. Tidak semudah itu. Tapi, Bujang Awang Tabuang sepertinya mengacuhkan keberadaan Perdana Menteri di depannya. Dengan langkah pasti, dia berjalan masuk istana. Melihat tingkah anak muda di depannya yang dianggapnya kurang ajar, Perdana Menteri tanpa menunggu lama langsung menyerangnya. Dan perkelahian seni pun kembali terjadi. Perkelahian seni itu pun menjadi tontonan yang mengasihkan bagi para prajurit pengawal istana. Perkelahian yang awalnya terlihat seimbang itu pun berakhir ketika Perdana Menteri jatuh tersangkut ke tanah. Anak muda, sepertinya kamu telah membuat kerusuhan di sini. Aku akan baik jika diperlakukan dengan baik. Terbawa darah mudanya yang mudah tersulut kemarahan, Bujang Awang Tabuang pun langsung menyerang orang yang baru datang tersebut. Dia belum mengetahui kalau yang ada di hadapannya adalah Raja Kramok Ratu Agung. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Namun, kali ini Bujang Awang Tabuang menghadapi lawan yang sepadan kesaktiannya. Pertarungan berlangsung hingga malam. Hingga kemudian mendengar suara anak jantan berkokok. Di usia yang sangat muda, kamu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bolehkah aku mengenal siapa namamu? Namaku Bujang Awang Tabuang. Dan apa tujuanmu datang ke sini? Aku ingin bertemu dengan Raja Kramok Ratu Agung. Kamu sudah bertemu dengan orang yang kamu cari. Ada urusan apa kamu mencariku? Bujang Awang Tabuang pun terkejut. Tidak disangka-sangka, orang di hadapannya adalah ayahnya sendiri. Kalau begitu, Yang Mulia, perkenankanlah hamba menceritakan sebuah kisah. Ceritakanlah kisah itu. Aku punya cukup waktu untuk mendengarkannya. Bujang Awang Tabuang pun menceritakan asal-usul dirinya. Jadi, selama ini Adinda Putri Nimas masih hidup. Sungguh aku sangat menyesal Telah membuang ibumu. Benar-benar tidak tahu kalau dia sudah mengandung. Sejak ibu pergi, aku selalu ragu-ragu pernikahan. Jadi aku sebenarnya sudah punya seorang putra yang benar-benar takut. Tanpa membuang waktu, Raja Kramok Ratu Agung langsung mengajak Bujang Awang Tabuang menjemput Putri Nimas. Pertemuan yang mengharuskan setelah belasan tahun mereka berpisah tanpa tahu kabar masing-masing. Mereka pun kembali ke istana. Putri Nimas pun kembali memperoleh julukannya sebagai permaisuri, dan Bujang Awang Tabuang langsung diangkat sebagai putra mahkota. Sedangkan harimau dan kera yang telah menolong Putri Nimas pun diajak serta ke istana. Raja Kramok Ratu Agung merasa sangat berhutang jasa kepada dua hewan tersebut. Itulah cerita fantasi yang berjudul apa tadi? Bujang Awang Tabuang. Ini cerita dari Bengkulu. Kita orang Bengkulu harus tahu cerita ini. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau bertanya. Cerita tadi itu menceritakan tentang apa? Ya, silakan. Tentang apa, Nak? Putra mahkota yang terbuang. Tentang putra mahkota yang terbuang. Bagaimana yang lain, betul? Betul ya. Tentang putra mahkota yang terbuang dari istana. Sejak kapan dia terbuangnya? Sejak masih dalam kandungannya. Oke, berikutnya. Siapa-siapa yang ada dalam cerita tersebut? Coba kamu nak, siapa? Pelakunya. Ada raja. Ada? Apa lagi? Harimau.
Iya ada. Kemudian Putri Rimas. Yang belakang, betul ya? Bagus. Yang belakang apa? Ada apa lagi tokohnya? Hah? Kera dan banyak lagi ya. Baik. Itu sebagai gambaran bahwa dengan kita nonton dan Bapak bertanya, ternyata kita telah belajar unsur intrinsik cerita fantasi. Ini Bapak tampilkan ada 7 unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama apa? Yang kedua? 3, 4, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Baik, kita bahas satu persatu. Tema. Tadi Bapak bertanya, cerita tadi tentang apa anak-anak? Tentang apa tadi? Tentang putra mahkota yang terbuang dari istana. Itu adalah tema. Tema adalah gagasan dalam cerita. Ini menceritakan tentang putra mahkota. Siapa namanya tadi? Bujang Awang Tabuang. Bujang Awang Tabuang. Paham ya tema ya? Gagasan dalam cerita. Berikutnya adalah tokoh. Tadi siapa-siapa tokohnya disebutkan tadi? Ada raja, terus Putri Rimas, terus harimau, terus kera, terus Bujang Awang Tabuang. Ada apa lagi? Perdana Menteri ada? Ada. Terus ada lagi? Prajurit. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Walaupun dia harimau, walaupun dia kera, dia masuk ke dalam tokoh. Karena dia pelaku. Dia bicara seperti manusia. Dia membantu Putri Rimas. Iya kan? Dia yang melatih Bujang Awang Tabuang. Iya kan? Iya. Itu tokohnya. Nah, berikutnya adalah penokohan. Jadi kalau tadi tokoh, ini penokohan. Jadi yang dimaksud penokohan di sini adalah watak. Setiap orang kan ada wataknya. Kalian kan punya watak masing-masing. Satu orang dibekali dengan watak yang beraneka ragam. Kita harus tahu watak-watak tokohnya. Kalau raja tadi wataknya gimana? Hah? Jahat ya? Iya jahat. Kenapa jahat? Karena buang istrinya ya. Karena istrinya belum hamil, oh diusir dari istana. Jadi jahat ya. Kalau Putri Rimas, sabar. Iya. Sabar. Sabar kenapa? Karena sudah dibuang dari istana, tetap sabar membesarkan anaknya di hutan ya pula, di hutan pula ya. Kalau kalian sesabar itu tidak? Putus dari pacar saja, udah putus asa ya, nggak mau semangat belajar lagi ya. Jadi itu adalah penokohan. Nah, berikutnya latar. Latar ini ada 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Latar tempat, di mana kejadian itu? Bujang Awang Tabuang di mana kejadiannya? Di hutan. Dia dibesarkan di hutan ya, berarti latarnya salah satunya hutan. Cuma di hutan? Di mana lagi? Di istana. Dia berkelahinya di istana juga kan. Kemudian latar suasana.
Jadi suasananya seperti apa ceritanya ini? Ketika Putri Rimas diusir dari kerajaan, suasananya gimana? Sedih. Ketika Bujang Awang Tabuang sedang berkelahi dengan para prajurit, suasananya gimana? Menegangkan ya, menegangkan, mencekam ya. Berantem dengan prajurit, berantem dengan Perdana Menteri. Terus terakhir berantem dengan siapa? Dengan rajanya. Dari siang sampai ke malam, sampai ke pagi lagi. Ternyata rajanya, ayahnya sendiri. Mencekam suasananya. Ketika Bujang Awang Tabuang menceritakan bahwa dirinya adalah anak raja yang terbuang, suasananya berubah lagi. Masih sedih atau menegangkan? Tidak, tapi bahagia, terharu, dan sebagainya ya. Itu latar. Berikutnya Bapak ingin menjelaskan, ini unsur berikutnya, alur. Alur ini ada 3. Yang pertama alur maju. Yang kedua alur mundur. Yang ketiga alur campuran. Alur maju ini ceritanya maju terus. Dia misalnya dari bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, menjadi tua. Maju terus. Ini namanya alur maju. Mundur, beda lagi. Dia ceritanya diawali langsung tua. Udah sakit. Di ICU langsung kilas balik. Flashback. Sering kan film kayak gitu kan? Langsung ceritanya dari bayi. Dia anak-anak. Dia remaja. Dia menjadi dewasa. Kemudian terbaring di rumah sakit. Selesai, tamat filmnya. Berikutnya adalah alur campuran. Campuran dari alur maju dan mundur. Oke, kalau cerita Bujang Awang Tabuang tadi, ceritanya alur maju, mundur, atau campuran? Maju. Betul ya? Jadi ceritanya maju terus. Dari istrinya diusir, dia lahir, dia kecil, dilatih oleh kera dan harimau kan, kemudian dia besar dan seterusnya. Itu alurnya alur maju. Berikutnya sudut pandang. Jadi sudut pandang ini ada 2 juga. Sudut pandang orang pertama. Yang kedua sudut pandang orang ketiga. Nah, ada yang kedua ya. Orang pertama, orang ketiga. Ciri-cirinya kalau orang pertama tokohnya aku. Dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Kayak kalian buat catatan harian kan, tokohnya aku terus itu. Ya kan? Nah, kalau orang ketiga tokohnya orang lain. Dia. Atau nama tokoh. Nah, sekarang kalian ingat-ingat. Film Bujang Awang Tabuang tadi, tokohnya aku atau nama tokoh? Nama tokoh. Berarti sudut pandangnya orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Ini penting. Jadi setiap sastra selalu memuat amanat. Apa itu? Pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu ada pesannya. Puisi juga ada pesannya. Cerita ada pesannya. Novel ada pesannya. Misalnya Salva misalnya kan, nulis puisi tentang perasaannya kepada Cetiva. Oh, itu ada pesannya. Ternyata pesannya diam-diam aku jatuh cinta kan. Itu contoh aja ya. Jadi setiap sastra ada pesannya. Kira-kira pesan moral dari cerita Bujang Awang Tabuang apa? Hah?
Ada yang tahu kira-kira Jernih apa pesan moralnya? Berpikir-pikir dulu sebelum bertindak ya, jangan gegabah misalnya. Ada yang lain? Silakan nak. Selalu tabah dalam segala hal meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Kayak Putri Rimas ya. Itu pesan moralnya juga. Walaupun dia di hutan sendiri yang sebelumnya dia adalah permaisuri. Siapa yang bisa setabah itu? Ternyata dengan tabah dia kembali ke istana. Anaknya jadi putra mahkota. Coba kalau dia bunuh diri misalnya. Selesai. Nggak ada cerita Bujang Awang Tabuang. Begitu ya, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sudah paham semua? Yakin? Kalau sudah paham semua, sekarang kita akan diskusi. Jadi Bapak ada teks kekuatan ekor biru Nagata. Tadi kita sudah mendiskusikan sama-sama ya, apa itu unsur intrinsik. Bapak tanya sekali lagi, kalian sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak paham? Paham ya. Artinya sudah bisa kalau Bapak kasih teks menemukan unsur-unsur intrinsik dari sebuah teks baru. Jadi teks ini berjudul Kekuatan Ekor Biru Nagata, tapi kita berkelompok saja ya. Bapak bagi kita kelompoknya kayak gini aja. Baris 1 dan baris 3 ya. Itu ngadap ke belakang. Putar balik kursinya, ngadap ke belakang. 1, 2, 3, mulai. Oke, kelompoknya adalah yang berhadapan. Bapak beri nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yang ini ujung kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Oke, ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Jadi teksnya kekuatan ekor biru Nagata. Jadi kalian baca dulu, lalu kerjakan teksnya. Tapi bagaimana kalau biar menarik, ada satu orang, bagaimana? Sepakat tidak? Satu orang membacakan, kalian yang membaca dalam hati sambil menyimak membacakan. Sepakat? Ada yang bersedia untuk membacakan di depan kelas? Jernih. Silakan Jernih. Maju ya, di depan ya. Yang lain tetap membaca saja. Membaca dalam hati. Kekuatan Ekor Biru Nagata oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nagata sudah siap hari itu. Nagata membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan-bayangan serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nagata dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo.
susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nagata. "Serbu!" teriak Nagata sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh dari pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, takkah ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami?" seru serigala dengan sorot mata penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam keadaan 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nagata," bisik Dewi Kabut di telinga Nagata. Nagata sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nagata segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nagata, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nagata mengeluarkan api besar. Nagata mengibaskan api ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, dia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Selesai pertempuran, Nagata segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nagata dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil, tunjuk tangan, itu bagus. Jadi anak-anak bapak harus berani tampil dimanapun, dalam kegiatan apapun. Dan dari cerita itu kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya unsur intrinsik. Apa tadi? Yang pertama. Kedua. Tiga. 4. 5. 6. Terakhir. Silakan kalian diskusikan semuanya. Catat di buku masing-masing ya. Jadi masing-masing punya salinannya, punya hasil kerjanya. Kalian temukan unsur-unsur intrinsik dari cerita tersebut.
Jadi Bapak sampaikan kepada yang lain yang tidak bicara, tidak menjawab, tidak bertanya, usahakan tampil nak ya. Karena seluruh keaktifan kalian itu Bapak nilai.